Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Fitriani. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa sih kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi anak-anak, untuk kehidupan yang lebih baik kuncinya adalah kejujuran. Selanjutnya, dalil nakli tentang kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, jadi kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jadi jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Nah, di sini ada hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Di samping kita melakukan perilaku jujur, kita juga mendapat hikmah dan manfaat dari perilaku jujur yang sudah kita kerjakan. Yang pertama nih, kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita mendapat banyak teman. Dan yang ketiga, kita mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, bagaimana sih melakukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada yang pertama, mengembalikan benda-benda yang ditemukan. Yang kedua, mengambil sesuatu sesuai dengan haknya. Yang ketiga, mengembalikan barang yang dipinjam tanpa kekurangan. Dan yang keempat, itu tidak berbohong ketika ditanya oleh siapapun. Anak-anak masuk kepada pembahasan yang kedua tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak dapat menjaga amanah itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan tersebut, nah mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih itu tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil terlebih dahulu, seperti bertanggung jawab saat ada tugas dari sekolah ataupun memahami materi dari sekolah, karena sekarang pembelajaran jarak jauh ya. Yang kedua itu kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh itu pun juga bagian dari amanah. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalil nakli tentang amanah. Di sini tercantum dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal amirul lazi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin, tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Yang kedua ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misal ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang ketiga ada amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Adapun hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitupun juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Nah, di antara hikmah amanah, yaitu di antaranya yang pertama itu dipercaya oleh orang lain. Nah, ini merupakan modal yang sangat berharga ya dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak. Dan yang ketiga,
hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sih melakukan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada 4 perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, nah maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, ada menjaga rahasia. Nah, apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, jabatan adalah amanah ya yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Nah, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Materi terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kalian sebagai pelajar. Istiqomah juga dapat membantu kita nih untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Dalil naqli tentang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menempati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Nah, orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka. Nah, adapun hikmah dari perilaku istiqomah. Di antaranya, yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Dan yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada 5 perilaku istiqomah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada
selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, yang ketiga, belajar terus-menerus sehingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, semoga anak-anak semua sudah bisa melakukan kelima perilaku istiqomah ini dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat mereview ulang materi pelajaran yang telah Ibu sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.